ke surga atau ke neraka itu bukan karena sebab-sebab kita, tapi Allah lah yang menyebabkan kita ke surga atau kita ke neraka. Kalau sudah sampai kepada pemahaman seperti itu, maka nanti semua fungsi-fungsi hukum menjadi tidak berlaku. Semua fungsi-fungsi syariat, fungsi agama, fungsi nabi, fungsi rasul, fungsi kitab suci menjadi tidak berlaku. Kenapa? Yang Allah yang sudah memasukkan saya ke surga atau Allah yang memasukkan saya ke neraka, mau saya beragama atau tidak, mau saya itu mengikuti hukum atau tidak, mau saya mengambil sebab A atau sebab B, terserah Allah. Akhirnya kan yang menetapkan ke surga atau ke neraka itu Allah. Nah, itu nanti terjadi tabrakan-tabrakan, kontradiksi-kontradiksi yang menyalahi banyak kaidah-kaidah. Lalu apa fungsinya para rasul diutus oleh Allah? Lalu apa fungsinya kitab suci diturunkan? Lalu apa fungsinya ada perintah untuk memohon dan berdoa? Lalu apa fungsinya ada perintah untuk mari kita saling menasehati ke arah yang benar dan ke arah ketakwaan? Mari kita kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Semuanya menjadi tidak bermakna karena yang akan memasukkan saya ke surga atau ke neraka itu Allah. Itu nanti terjadi kontradiksi. Nah, itu nanti pembahasannya erat dengan masalah mazhab pemikiran di dalam maudu'nya, dalam subjeknya qada wal qadar. Nanti ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada amr baina amroin misalnya. Nah, itu kupasannya ada pada ilmu yang terkait tentang masalah qada wal qadar atau antara jabr wal ikhtiar, keterpaksaan atau ikhtiar, gitu kurang lebih. Nah, dan kalau yang memasukkan seseorang ke dalam surga atau neraka itu Allah, berarti manusia itu tidak punya kemerdekaan di dalam menentukan saya mau berbuat baik atau berbuat buruk. Padahal nyatanya yang terjadi pada diri kita, bukti hidup, bukti otentiknya, saya mau berbuat baik atau buruk itu sangat dipengaruhi oleh keinginan kita, keinginan saya, kehendak saya. Di depan ada alternatif, bisa berbuat baik, bisa juga berbuat buruk. Di depan komputer itu tergelar alternatif-alternatif. Kita mau ambil tayangan yang baik atau tayangan yang buruk. Di depan media massa, media televisi itu tergelar alternatif-alternatif. Kita ingin mengambil tayangan yang benar atau tayangan yang salah. Di dalam rumah kita itu ada suami, ada istri, ada bapak, ada anak. Di situ tergelar alternatif-alternatif. Saya mau berbuat kasar atau berbuat lembut kepada mereka. Itu bentuk pilihan yang saya harus pilih, dan saya harus mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan yang saya pilih itu. Pada saat ada pilihan baik dan buruk, saya mengambil pilihan yang baik, maka itu akan mengakibatkan saya ke surga. Manakala ada pilihan baik dan buruk, tetapi pilihan buruk yang saya ambil, maka itu akan mengakibatkan neraka. Jadi setiap saat kita memilih, kan? Ayo mendengarkan sharing ini, siapa yang menentukan, siapa yang memilih? Anda bisa pilih yang lain kok. Anda bisa pilih dengan mendengarkan televisi, Anda bisa pilih dengan membuka komputer, Anda bisa juga pilih dengan tidur. Kan capek kan habis kerja. Nah,
Siapa yang menentukan pilihan itu? Nah, kita diberi kehendak bebas untuk memilih alternatif-alternatif yang ada di depan atau di dalam diri kita. Dari akumulasi pilihan-pilihan kita setiap saat dari hari ke hari itu yang membentuk surga kita atau membentuk neraka kita. Saya lebih memahami kalau tadi dipertanyakan, adakah surga di dunia ini? Saya lebih cenderung memahami bahwa surga itu adanya bukan di dunia empiris, bukan di dunia fisikly, tapi ada di dunia spiritual. Kalau saya mengambil sebab-sebab surga, maka surga itu ada bersama saya. Kalau saya mengambil sebab-sebab neraka, maka neraka itu akan tumbuh bersama saya. Apakah saya yang di arena ini atau Mas Casey yang sudah di arena yang lain? Saya di sini punya spiritual. Mas Casey yang sudah meninggalkan dunia ini, kemudian dia berpindah ke dunia lain, beliau juga punya spiritual. Di sini ada surga dan neraka, di sana juga ada surga dan ada neraka. Karena surga dan neraka itu bukan di wilayah materi, bukan di wilayah fisikal, bukan di wilayah ruang dan waktu, tapi ada pada wilayah spiritual. Ya, tapi kalau kita sudah mengesankan, mempersepsi, mempunyai perspektif bahwa surga itu fisikal, nah, kemudian kita akan mempunyai kesan bahwa oh ini coupling surga, ini coupling neraka, jatuhnya empiristik physically. Nah, kayaknya kita akan mudah terjebak kalau kita mempunyai perspektif yang seperti itu. Sehingga kita tidak mungkin mengatakan bahwa oh surga itu adanya hanya di sana, di sini tidak ada. Ya. Kenapa? Karena kita sudah mempersepsikan surga itu sebuah coupling dan neraka itu sebuah coupling yang di dunia fisikal ini tidak ada. Akan berbeda kalau kebetulan saya dulu juga menggunakan pendekatan itu, tetapi sekarang lebih menggunakan pendekatan spiritual. Jadi memaknai surga, memaknai neraka tak lagi dalam makna bentuk-bentuk fisikal, tetapi makna-makna spiritual. Dan spiritual itu ada pada diri kita masing-masing pada saat di dunia ini maupun di dunia sana. Di dunia yang saya tempati ataupun di dunia yang Mas Casey tempati sekarang. Mas Casey yang baru saja meninggal dunia itu loh maksud saya. Sehingga dunianya berbeda. Meskipun sama-sama di dunianya Mas Casey sama dunianya saya. Saya punya spiritual, Mas Casey juga punya spiritual. Saya sedang menuai proses pembangunan hidup saya. Mas Casey juga akan menuai proses kehidupannya. Apakah kita membangun surga dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita membangun neraka dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin yang perlu dibedakan adalah seberapa mutu surga dan neraka itu akan sangat dipengaruhi dengan tingkat-tingkat mutu kealaman. Nah, tingkat mutu, misalnya begini, surga saya yang di sini dengan surga saya yang di sana tentu berbeda, karena mutu dimensi alamnya berbeda. Mutu gradasi spiritualnya, mutu gradasi rohnya berbeda.
Saya sering menggunakan istilah yang lebih mungkin agar tidak menjebak. Saya menggunakan istilah bahwa kita, masing-masing pribadi kita, itu sedang membangun surga atau membangun neraka untuk diri kita sendiri. Orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang membersihkan diri, menjauhkan dari kotoran-kotoran, kotoran indera, kotoran pikiran, kotoran hati, maka akan tumbuh sebuah pribadi yang saya sering sebut dengan miniatur surga. Kita lihat surga-surga yang ada pada spiritual masing-masing personal itu, dia sering terungkap keluar kesejukan, kedamaian, kebijakan, keadilan, kasih sayang, cinta kasih, tasamuh, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Itu adalah aroma surga. Kita lihat sisi yang lain. Kadang-kadang api itu keluar lewat matanya, kadang-kadang api itu keluar lewat mulutnya, kadang-kadang api itu keluar lewat tangannya. Dia ambil batu kemudian dia lempar orang, meskipun dia dengan menggunakan kalimat suci semacam Allahu Akbar, tapi sambil ngebom orang. Ya, kita bisa lihat apakah yang dalam diri kita ini merupakan miniatur surga atau miniatur neraka. Kalau dalam pribadi kita ini ada miniatur surga, tenang, cool, confidence. Dia tidak tinggi hati tapi juga tidak rendah hati. Dia jujur sebagaimana adanya. Dia tenang, dia damai, tidak mudah disakiti, tidak mudah sakit hati, tidak mudah iri, tidak mudah dengki, tidak mudah senang kalau dipuji, tidak mudah susah kalau dicela. Ini tanda-tanda miniatur surga. Yang sebelah sisi ada berbeda. Dia kena rumor sedikit sakit, dia kena problem sedikit susah, dia kena kasus sedikit kalang kabut, dia mudah senang kalau dipuji, dia begitu mudah sedih kalau dicela, dia begitu mudah sakit harga dirinya. Dia tempat penyakit. Sedikit ini sakit, begitu sakit, begitu susah, begitu sambat, begitu kecewa. Ini adalah indikasi ada miniatur neraka di dalam diri saya atau diri kita. Coba kita lihat, kita tengok diri kita sendiri-sendiri. Adakah kita ini hari ke hari sedang membangun surga atau membangun neraka? Coba kita lihat, indikasinya apa? Yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari mata kita, yang keluar dari pikiran kita, yang keluar dari rasa kita. Betapa sulitnya memaafkan orang, begitu mudah untuk benci, begitu mudah untuk bikin kekerasan, begitu sulit untuk berdamai kepada orang. Coba kita lihat, apa yang sedang kita bangun? Apakah dalam diri kita ini ada surga atau ada neraka? Ya, jawabannya nggak tegas sih. Itu kata orang jawabannya diplomatis. Enggak. Ya begitulah yang sepanjang yang saya tahu. Kalau kita, ya saya pernah lama dalam pemahaman itu, tapi saya koreksi sendiri sesuai dengan tahapan dan proses yang saya alami. Saya dulu memahami bahwa surga dan neraka itu semacam, ini wilayah surga, ini wilayah neraka, yang sifatnya empiristik, physically. Bahkan nanti kalau di surga itu ada buah-buahan misalnya, nanti kalau di neraka itu nanti lidahnya dipotong. Jadi gambarannya semua dikembalikan kepada fisikal yang ya menurut perjalanan pengalaman saya
Meskipun proses itu harus saya lalui, tapi saya harus berani mengkritik diri saya sendiri, harus berani saya berubah kepada pemahaman yang menurut saya lebih bermutu. Saya sekarang lebih memahami bahwa surga atau neraka itu dia ada pada ranah spiritual, entah di dunia ini ataupun di dunia sana. Agar kita tidak terjebak lagi, saya lebih membuat istilah khususnya kepada adik-adik, ya kita anggap kalau yang di sini itu surga miniatur, yang itu ada dalam diri kita. Neraka miniatur neraka. Yang hakikat dari surga dan neraka tentu ada pada dimensi alam yang jauh lebih tinggi, pada nilai spiritual yang jauh lebih tinggi. Bisa jadi di alam ini, bisa jadi di alam sono. Karena spiritual itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kurang lebih seperti itu. Tuh, tadi saya bilang, break itu ya dikasih tahu. Orang lagi semangatnya ngomong, nggak enak sih dipotong. Iya. Iya. Gini jawabannya, si Wo itu tahu diri. Iyalah. Ya. Begitulah kita kadang keasikan itu kadang-kadang lupa. Ya, karena asik jadi lupa. Betul. Kayaknya begitu, orang asik keburukan lupa juga kepada yang lain. Asik kebaikan lupa juga kepada yang lain. Ya asik ya. Iya, Siwa. Baik ya, Light Audience, kita break sejenak. Setelah ini kita akan kembali lagi, tentunya masih bersama teman sharing kita Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga besar kami berduka. Light Audience telah berpulang ke rahmatullah. One of the color of light, saudara kami, sahabat kami Adi Suryono yang Anda kenal sebagai Jason Blue dalam usia 39 tahun. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober jam 13.54. Rencananya almarhum Adi Suryono atau Jason Blue akan dikebumikan hari ini, Jumat 8 Oktober 2010, di tempat pemakaman umum Haji Peeng, Jalan Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kami keluarga besar Ramako Group berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian beliau. Semoga almarhum diberikan tempat yang layak di sisinya, dan keluarga serta sahabat-sahabatnya diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Listen live 105.8 Light FM. Light FM, The best slow hit station. the best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17-19 Jakarta. Telepon 021-2355-0235. Fax 021-391-7700. Central Online, the most reliable internet. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station.
Baik, Light Audience, kita bersama lagi di berproses menuju ke stadion di hari ini, hari Kamis 7 Oktober 2010 bersama saya Dave Emerald dan juga teman sini kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Iya, oke, kita lanjut di sesi yang kedua Siwo ya. Sudah ada yang nelfon ini? Silakan di 021398350905. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Alex Pamulang. Alex Pamulang. Iya. Silakan. Bagaimana kategori nazar? Apa? Di dalam nazar. Nazar. Iya. Dalam pemahaman tentang kuasa Tuhan dalam diri. Artinya bagaimana menyatukan keinginan diri dan keinginan Tuhan, kehendak diri dan kehendak Tuhan. Dalam nazar itu? Iya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audience, kalau Anda yang ingin menelepon, tolong radionya jangan di on aja, dimatikan saja radionya. Jadi suara Anda cukup jelas kita terima di sini, oke? Di 021398350905. Tadi Siwo cukup menangkap ya Siwo ya? Tidak, tolong dibantu. Di Alex di Pamulang tadi menanyakan tentang nazar. Bagaimana keinginan dari keinginan kita dan juga kuasa Tuhan, begitu ya? Pertanyaannya gimana? Yaitu kombinasi ya, arti nazar dalam menyatakan keinginan kuat dari diri kita dan juga kuasa Tuhan, begitu Siwo. Ya, lanjut. Ya, penelpon yang kedua. Mati. Baik, silakan di 021398350905. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Iya, dengan Pak Darta di Kalideres. Pak Darta Kalideres, silakan. Iya. Saya mau tanya ke Kisiwo nih. Silakan. Assalamualaikum Kisiwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Kisiwo mau nanya nih. Itu saya sering baca itu kan awal wajibin alal insani marifatullah. Itu adanya di hadis atau di Quran tuh Kisiwo. Tolong jelaskan maksudnya. Itu aja? Ya, itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon dan nanti kita akan bacakan SMS di Yang barusan tadi mas siapa ya? Darta di Kalideres Siwo. Baik, di SMS 0818801058 dari Susanto di Tangerang. Siwo, apa yang mesti kita lakukan agar ilmu dari sharing ini bisa menjadi sikap dan perilaku yang permanen? Agar ilmu ini deh, ilmu berproses ini menjadi sikap dan perilaku yang permanen, bukan sekedar menjadi pemahaman dalam pikiran gitu. Kemudian dari Bambang di Bekasi, apa definisi yang benar apa definisi yang benar makrifat dan tanda-tandanya? Orang yang sudah makrifat seperti apa? Ya, tambah lagi sih, atau cukup? Cukup dari ini. Cukup ya, jadi 2 penelpon dan 2 SMS. Silakan sih, Terakhir Mas Bambang di Bekasi. Sudah, sana tidur. Ngopi dulu sih, Nanti tak bangunin ya. Baik sih, Mas Alex di Pamulang. Sebelumnya mohon maaf karena saya kurang bisa menangkap. Tadi ada saya dengar terkait dengan nazar, kemudian terkait dengan antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan, antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Saya belum bisa menghubungkan dua kalimat tadi, yaitu yang satu nazar, yang kedua keinginan kita dan keinginan Allah. Saya akan coba sharingan sedikit tentang apa yang saya pahami tentang nazar. Yang saya pahami begini, nazar itu bagian dari janji. Nah, janji itu basic nilai hukumnya adalah wajib, tapi janji itu macam-macam ya. Janji sering
disebut juga istilahnya itu dengan apa ya, dalam istilah maaf agak teknis itu sering disebut dengan kul itu kata-kata atau ucapan. Tetapi istilah itu sering dikaitkan juga dengan janji ini. Ada misalnya disebut sebagai qaulul wa'ad. Jadi di sana ada qaul atau ucapan, tapi yang mempunyai hukumnya sangat mengikat menjadi wajib, yaitu kalimat-kalimat yang berupa janji. Sering diistilahkan dengan qaulul wa'ad, janji. Ya. Saya memahami sampai mungkin karena over kehati-hatian ya. Kalau ada teman, saya titip salam ya untuk kakaknya misalnya begitu. Kalau saya jawab ya, itu berarti janji dan itu wajib disampaikan. Nah, sehingga saya sering agar terhindar dari ikatan kewajiban itu, saya sering meringankan bobot kewajiban itu menjadi begini. Maaf ya, nanti kalau saya sempat loh ya, atau saya mau gitu. Sehingga janjinya menjadi bersyarat. Nah, kalau syarat tidak terpenuhi maka tidak menjadi wajib. Ya, mungkin itu salah satu kehati-hatian, tapi mungkin over kali ya. Tapi kayaknya dari sekian lama saya memakai itu, maka basa-basi semakin terkurangi kayaknya. Jadi kalau kita titip salam, benar-benar titip salam dalam makna hatinya hadir di situ, bukan sekedar say hello saja yang kebanyakan maaf basa-basi, tidak dengan hati, tidak bermutu. Ya begitu. Tapi kan kita sangat diliputi dengan budaya basa-basi itu kan. Nah, itu termasuk janji. Ada yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan qaulul aqd. Nah, kalau ada pengikatan yang disebut akad nikah, itu juga sebuah janji ya, yang itu mempunyai ikatan kewajiban yang jauh lebih kuat ketimbang qaulul wa'ad tadi. Ya, qaulul wa'ad itu terkait dengan janji sebagaimana yang kita kenal dengan janji. Kalau qaulul aqd itu terkait dengan yang tadinya haram menjadi halal, terkait dengan hubungan laki-laki dengan perempuan. Di situ ada akad. Ada lagi qaulul ahad. Oh, kalau ini luar biasa karena sifatnya ini janji Allah kepada hambanya. Itu disebut qaulul ahdiyah. Kalau qaulul wa'ad itu janji antara orang dengan orang lain dalam kehidupan sosial ini. Kalau qaulul aqd itu janji tetapi ikatan yang sangat khusus, yaitu ikatan suami istri melalui akad nikah. Ada qaulul ahdiyah, janji Allah kepada hambanya. Nah, ada yang terkait dengan qaulun nazar. Ini janji hamba kepada Tuhan. Kalau tadi janji Tuhan kepada hambanya disebut qaulul ahad, kalau janji hamba kepada Tuhannya disebut qaul nazar. Kalau di Jawa itu disebut dengan, ayo supposing duwe qaul. Qaul itu maksudnya nazar, gitu ya. Ya. Pemahaman ini saya dapat setelah prosesnya lama dan saya kesulitan di dalam memahami ayat yang sangat terkenal, yang ayatnya menyatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang masih sering beredar, dinyatakan bahwa besar kebencian Allah bagi siapa yang mengatakan tapi tidak melakukannya. Saya seperti itu. Saya banyak kontradiksi dalam memahami ayat ini, dan akhirnya saya ketemu pemahaman ini. Yang saya pahami hingga saat ini, tafsir yang terkait dengan ayat itu terkait dengan qaul yang qaulun nazar, bukan qaulul wa'ad, bukan qaulul aqd, bukan qaulul ahdiyah, tetapi qaulun nazar. Ya, itu yang saya pahami.
Saya tidak bisa menghubungkan apa kaitannya dengan kalimat tadi sama Mas Alex yang kedua, antara keinginan kita dengan keinginan bulan. Saya tidak bisa menghubungkan, tidak paham. Jadi saya putus sampai di situ. Saya mohon maaf, Mas Alex lebih lanjut bisa via HP FM pada jam besok. Kita lanjut. Apa tadi ya? Dari Mas Darta dikali terus. Ada bahwa awal kewajiban kita itu ma'rifah kepada Allah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilallah. Wah, itu termasuk hadis-hadis pertama yang saya hafal pada saat saya masih di madrasah. Ya, sekitar umur belasan tahun. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilallah. Wah, apa ya? Kemudian ada hadis lagi menyatakan bahwa awwaluddin ma'rifatullah wa akhiruhu ma'rifatuh. Kalau tadi dipertanyakan, ini ayat atau hadis? Ini adalah hadis. Ya, kalau redaksi itu loh ya, yang ditanyakan, ini adalah hadis, bukan ayat. Meskipun banyak ayat yang mempunyai makna-makna dan pemahaman-pemahaman yang bersamaan dengan itu. Tapi kalau yang tanyakan redaksi tadi yang dilantunkan oleh Mas Darta tadi, itu adalah redaksional hadis. Kayaknya itu kan yang ditanyakan. Jadi ya begitulah jawabannya. Mas Susanto, bagaimana agar ilmu kita ini bisa jadi sikap kita yang permanen, bukan sekedar pemahaman. Ya. Pemahaman atau persepsi atau konsepsi atau teori itu merupakan muqaddimah dari praktek. Ada teori, ada praktek. Teori itu adalah tangga pertama yang harus dilanjutkan dengan tangga kedua, yaitu praktek. Pemahaman, seberapapun pemahaman, kalau tidak dipraktekkan, ya dia hanya tinggal di pemahaman. Dia hanya mengendap di kepala. Ada pada literatur di kepala kita. Dia menjadi menjadi perpustakaan bagi kita. Itulah pemahaman. Bagaimana dia agar bisa menjadi sikap kita? Harus dipraktekkan satu demi satu, sedikit demi sedikit. Ya. Saya punya formula dalam rangka itu, yaitu begini. Ada 3 formula. 1, taati kebenaran yang sudah kita pahami atau sudah kita yakini sementara ini, sambil terus berproses mencari kebenaran yang lebih tinggi. Kita masing-masing kan sudah punya tahu kebenaran, praktekkan deh. Karena kebenaran yang sudah kita tahu, kita sudah paham, apalagi kita sudah yakin, kita harus praktekkan itu. Itu adalah kewajiban kita. Kalau kita belum tahu, kita belum wajib. Tetapi kita wajib mencari tahu. Setelah tahu, kita wajib mempraktekkan, sehingga tidak hanya berhenti kepada kepustakaan, tidak hanya berhenti pada gudang informasi yang kita simpan di kepala, tapi tidak pernah menjadi pribadi kita, tidak pernah turun menghayat ke dada, tidak pernah menghayat di dalam sikap spiritual kepribadian kita. Tidak ada cara lain kecuali mempraktekkannya. Kita tahu kebenaran, kita tahu jujur itu benar, praktekkan sedikit demi sedikit, detik demi detik, hari demi hari. Bahwa membenci itu buruk, jangan dipraktekkan. Bahwa ya kita tahu kan, ya kita masing-masing sudah punya modal. Oh ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Praktekkan yang benar. Sepanjang kita tidak berusaha mempraktekkan yang benar itu sedikit demi sedikit, meskipun kita bertambah wawasan, bertambah teori, ya
tapi kita tidak akan pernah dibukakan oleh yang maha membuka Al-Fatih ya, terhadap pintu-pintu spiritual. Karena pintu spiritual itu harus dengan lelaku, harus dengan praktek. Kalau di Macopat itu ada nasihat para sesepuh dulu mengatakan bahwa ilmu itu kelakone kanthi laku. Ya. Kalau tidak pakai lelaku, bukan ilmu itu, sekedar teori, pemahaman, konsepsional saja. Bukan ilmu, bukan. Itu sekedar pengetahuan. Bagaimana agar menjadi ilmu? Untuk menjadi ilmu, orangnya menjadi alim. Itu harus melalui proses praktek. Jadi misalnya kita belajar tauhid, praktekkan dong. Setiap saat kita mau melakukan sesuatu, ayo bisminya dikontrol. Bismi apa? Bismi Tuhan, bismi anak, bismi istri, bismi uang, bismi gengsi, bismi sosial, bismi jabatan, bismi apa? Pertanyaannya, bismi Allahnya mana? Bismillahnya mana? Kita motivasi niat kita itu kemana? Kalau sekedar makan untuk kenyang, orang nggak mengenal Tuhan bisa. Kalau sekedar bisnis untuk mencari uang, orang tidak butuh Tuhan, sudah bisa. Kalau punya anak kemudian menyayangi anaknya, itu tidak butuh Tuhan pun, orang tidak kenal Tuhan bisa itu. Ayam pun bisa, kambing juga bisa untuk menyayangi anaknya. Ya. Tapi bagaimana menyayangi dengan motivasi Tuhan? Bagaimana menyayangi anaknya, motivasinya adalah penghambaan kepada Allah. Mencari ilmu, motivasinya adalah pelaksanaan kewajiban dari Allah. Berbisnis, motivasinya, niatnya, semangatnya adalah penghambaan kepada Allah. Uang jadikan akibat. Pandai jadikan sebagai aksesoris, akibat saja, nggak perlu kita tuju. Kita makan, bismillah. Kenyang, pasti datang, nggak usah dituju. Mandi, bismillah. Bersih, datang. Jadi, maaf, jangan kita rajin sedekah hanya agar untuk melunasi hutang. Kita rajin sedekah hanya agar bisnisnya lancar. Kita rajin puasa hanya agar cepat ketemu jodohnya. Dan seterusnya. Itu ending yang sangat buruk. Ending yang menyalahi tauhid. Dan itu menyalahi prinsip tauhid. Kita coba praktekkan setiap hari, setiap detik. Selalu kontrol. Saya melakukan ini bisminya apa? Bismi nafsu saya, bismi cita-cita saya, atau bismi Allah, atau bismi Tuhan. Saya menyayangi istri. Itu demi cinta saya atau demi Allah? Padahal kalau kita melakukan demi Allah, semuanya akibat baiknya akan kena. Tapi kalau kita bisnis demi uang, menyayangi istri demi cinta, kita hanya dapat itunya, tidak pernah dapat gizi spiritualnya. Kita tidak pernah mampu memproses diri, apalagi terhadap proses tawajuh tadi. Kurang lebih seperti itu. Praktekkan tauhid sedikit demi sedikit, bertahap dari detik ke detik, dari hari ke hari, dalam seluruh aktivitas kita. Jangan lupa bismillah, bismillah, bismillah. Bukan bismillah yang lain-lain. Yang lain-lain itu kecil, karena semua yang lain-lain itu akibat. Yang mahal adalah sebab. Dudukkan Allah sebagai sebab, dudukkan Tuhan sebagai sebab. Yang lain akibat saja. Toh nanti semua akibat yang memenuhi kebutuhan proses kita akan mengikuti sebabnya. Jangan khawatir. Semua akibat itu mengikuti sebabnya. Kalau kita mampu mendudukkan Tuhan sebagai sebab, yang lain akibat saja. Oh, itulah formulasi surga. Ya, sehingga orang begitu mudah untuk menaklukkan nafsunya, begitu mudah menaklukkan gengsinya, begitu mudah menaklukkan harga dirinya demi Allah, demi Tuhan, karena sudah dilatih setiap saat, setiap aktivitas. Tapi kalau hanya teori, tidak pernah dipraktikkan, ya
Allah Maha Kuasa, tapi yang menguasai saya selalu keinginan saya. Lalu apa korelasinya antara Allah Maha Kuasa? Mana Allah Maha Kuasa? Kok tidak pernah kita mau dikuasai oleh Allah? Kita praktekkan coba dari hari ke hari. Hanya itu satu-satunya cara agar teori bisa menjadi pribadi, harus melalui praktek. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Saya masih dalam rangka proses itu dan terlunta-lunta dalam proses itu. Tetapi terlunta-luntanya mudah-mudahan diberkati. Ketimbang terlunta-lunta yang tidak diberkati ya. Terakhir Mas Bambang, apa definisi yang benar dari ma'rifat? Kalau definisi yang benar saya belum tahu Mas. Kalau yang benar sekedar menurut saya, nah itu yang bisa saya sharingkan. Tapi definisi yang benar yang bagaimana? Saya juga masih dalam proses untuk mencari yang benar-benar itu. Jadi kalau saya di sini men-sharingkan itu hanya yang benar, tapi masih sebatas yang saya pahami dan tidak ada jaminan pasti benarnya. Ya, tapi masih di dalam kerangka berproses. Bisa jadi yang saya pahami, saya yakini benar saat ini, mungkin minggu depan sudah saya mendapatkan kebenaran yang lebih bermutu, saya koreksi kebenaran saya sekarang dengan kebenaran saya nanti. Tentu kalau itu lebih bermutu. Jadi kalau ditanya definisi yang benar mana, saya belum tahu. Tapi kalau benar sementara ini, menurut yang saya pahami, yang disebut ma'rifah itu adalah pengenalan terhadap Tuhan. Itu makna global dari ma'rifah. Itu orang yang arif, ya. Arafa, itu maksudnya mengenal. Ta'rif, misalnya ta'aruf, itu juga sama akar katanya. Ma'rifah, kalau dalam istilah itu dikaitkan dengan mengenal kepada Allah. Dan tadi disebutkan sebagai awalu wajibin alal insani ma'rifatullah. Kewajiban awal dari manusia yang sampai nanti dikaitkan meskipun sampai di negeri Cina itu masalah ini, bukan masalah ilmu ekonomi, ilmu politik, bukan ilmu soal keramik, bukan, tapi ilmu tentang makrifah. Seandainya adanya di Cina, meskipun ke negeri Cina harus kita cari. Itu maksudnya ilmu ini, bukan ilmu-ilmu yang lain yang saya tahu seperti itu. Kalau ilmu-ilmu yang lain mah, buat apa harus ke Cina? Males, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Tapi kalau ilmu ini sampai nggak mengerti, hidup kita pasti modal madul. Kenapa? Karena kita mendudukkan yang bukan sebab menjadi sebab. Kita menuju sebuah akibat, bukan sebab yang kita tuju. Ya, kita menuju harga diri, menuju kekayaan, menuju uang, menuju pensi, menuju kekuasaan, menuju popularitas, menuju pujian, dan seterusnya. Yang kita tuju yang kecil-kecil, yang akibat-akibat. Hanya orang yang punya ilmu tentang ma'rifah ini yang bisa mendudukkan yang lain itu hanya akibat, yang lain itu hanya aksesoris. Yang harus didudukkan sebagai sebab hanya satu, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Yang lain akan ikut. Kalau kita menuju akibat, sebabnya tidak akan ikut. Tapi kalau kita menuju sebab, semua akibatnya yang relevan akan ikut. Ya, ma'rifah adalah mengenal Allah. Tapi kalau ditanya, apa tanda-tanda orang yang ma'rifah? Nah itu mungkin kalimatnya, istilahnya, itu konteksnya sudah berbeda. Yaitu makom pengenalan kepada Allah, tapi dalam tingkat spiritual yang tinggi, sehingga disebut sebagai orang yang arif. Kelompok itu disebut para arifin. Nah itu sudah terminologinya pada konteks yang berbeda, bukan yang global tadi ya. Yang global tadi mengenal Allah dari mana? Dari bahwa Allah itu ada, nanti bahwa Allah itu esa. Nah kalau makom ma'rifat, itu sudah melampaui hal-hal itu, bukan lagi sekedar pada bidang rasional, tapi sudah sampai kepada syuhudi, yaitu pandangan spiritual, penglihatan secara spiritual, kesaksian secara spiritual, ashadunya, syahadatnya
Itu betul-betul asyhadu. Asyhadu itu penyaksian spiritual. Ya. Asyhadu itu kan saya bersaksi, ya. Tapi yang bersaksi bukan sekedar lewat mata fisik, apalagi mata fisik. Bukan sekedar mata rasional, mata pikiran, bukan sekedar itu. Asyhadu itu aku bersaksi tapi dengan mata spiritual saya. Itu larinya ke sana, meskipun harus bertahap dari bawah. Apa tanda-tandanya orang seperti itu? Orang yang sudah egonya sudah luruh dikuasai oleh kehendak Tuhan. Tanda-tandanya dia selalu menebarkan sifat-sifat Tuhan di dalam seluruh sikapnya, omongannya, pandangannya, gerakannya, sikap sehari-harinya. Dia selalu bagikan bulan yang memantulkan sinar dari matahari. Dia bisa memantulkan sifat-sifat Allah dalam dirinya. Dia pengasih, penyayang, pendidik, pembimbing, bijak, adil, ngomong, dan lain-lain. Dan yang pasti tidak egois. Kalau ada orang arifin tapi dia egois, nah, itu keluar dari indikasi-indikasinya. Kurang lebih begitu, waktunya sudah Mas Ded. Iya, ketiduran sih saya. Nah, Bion. Iya. Jangan dimasuk ke hati. Enggak. Ditanem aja. Mohon pamit ya kepada seluruh rekan-rekan Light Audience serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, sambil mengucapkan segala puji bagi Allah dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Selamat jalan saudaraku, selamat jalan Mas Casey, selamat jalan Mas Jason Blue. Saya tidak punya duka cita, tapi saya berbahagia kalau ada orang kembali ke pangkuan Allah, kembali kepada rahmat Allah. Kenapa kita mesti berduka cita? Sangat mendalam lagi. Masa begitu sih? Itu pandangan egois. Kalau pandangan tauhid, ada orang kembali ke pangkuan rahmat Allah, kita harus berbahagia. Begitu kira-kira. Mohon maaf atas semua kesalahan, kekurangan, dan terima kasih atas apapun. Terima kasih atas segalanya. Mohon pamit. Keliru dah. Mohon pamit itu apa ada ya? Mohon. Kepada semuanya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah audiens berproses menuju kesejahteraan diri. Hari ini, hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010, bersama teman senior kita, Siwo Agus Hidayat. Dan Anda yang belum puas, Anda bisa langsung ke HPFM ke 0817 449 295. Sekali lagi 0817 449 295. Tetapi jam besoknya dari pukul 22 hingga pukul 24 dan pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Saya segera menutup rangkaian berproses menuju kesejahteraan diri. Insyaallah kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.